Sekali lagi salam. Satu kehormatan untuk saya bisa ada di sini. Terima kasih Ibu Ketua, Mas Asri. Terima kasih. Saya kenal Mas Asri lama sekali di gereja. Kami pernah sama-sama bernyanyi di gereja. Saya perkenalkan nama saya Pendeta Jerry Adu. Saya punya istri dan saya bawa anak saya yang paling besar, Jenny, di sini untuk mendampingi saya karena saya sudah perkirakan bahwa saya baru pernah pertama kali khotbah di ibu-ibu ya hari ini. Saya baru pertama kali. Saya di jemaat ya banyak ya, tetapi di ibu-ibu baru pertama kali dan saya harus jujur Bapak Ibu atau khusus di ibu-ibu. Saya selalu bilang begini di polisi-polisi, Bapak polisi ini harus bersyukur karena kadang-kadang maaf tanpa menghina bapak-bapak. Kalau saya bilang di depan Kapolda, bapak polisi ini kadang-kadang tidak semua ganteng, tapi 20 istri semua pasti cantik. Itu luar biasa. Dan saya bilang dulu ini pasti saya ketemu ibu cantik luar biasa. Dan pagi hari ini saya bisa bicara. Terima kasih Ibu Ketua. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke. Saya pilih satu tema yaitu setia. Saya suka dengan kata ini. Setia adalah, saya mau pilih tema setia adalah kunci sukses di bumi dan di surga. Saya ingin bicara satu tema yaitu setia adalah kunci di bumi dan di surga, di akhirat. Dan kedua, setia itu bagi saya adalah kunci sebuah mujizat. Tadi saya pinjam Ibu Masri punya bahasa, kita punya pergumulan, bukan? Kita punya beban, kita punya masalah. Saya pikir dari sisi keamanan ibu-ibu paling aman, karena tidak ada yang berani ganti ibu-ibu polisi. Tetapi ada satu yang tidak aman di dalam hidup kita, yaitu persoalan. Persoalan tidak kenal malu. Istri Kapolda kah? Istri Kapolres kah? Kalau sudah datang masalah, dia tidak peduli. Yang setuju katakan amin. Nah karena itu saya baca ada sebuah keluarga yang mengalami persoalan. 1 Samuel pasal yang ke-1, 1 Samuel pasal yang ke-1, ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Tapi mengingat ini panjang, saya tahu bahwa ini terlalu panjang ayatnya, saya hanya baca beberapa ayat. Bapak Ibu atau Ibu-Ibu, ada Bapak juga ya. Karena itu saya mau kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-28. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya coba baca pelan-pelan. Saya baca beberapa ayat. Perhatikan baik-baik. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sufim, dari pegunungan Efraim, namanya siapa? Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ayat 2. Orang ini punya berapa istri? 2 istri. Seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Saya kasih tahu dulu, ini persoalan yang dihadapi seorang ibu. Ibu itu bernama Hana. Hana ini punya suami bernama siapa dalam konteks ini? Elkanah. Elkanah ini punya 2 istri. Bukankah ini jadi masalah dalam ibu-ibu? Kalau ibu-ibu mau itu kan hanya 1, ibu belum jadi istri nomor 1, 01. Betul ya? Atau ada ibu-ibu mau supaya laki bisa pilih 02, 03? Tidak ada. Betul ya? Nah ini Hana persoalan pertama bergumul di laki. Di laki ini di samping ada Hana, ada di pemadu namanya Penina. Adakah di sini yang bergumul dengan suami yang kita tidak perlu kasih tahu? Kalau ada suami, aduh bapak betul, bapak laki kita jaga keamanan, suami bisa jaga bapak pun keamanan. Maka dengar baik-baik. Yang kedua, persoalan kedua yang Hana hadapi adalah ini. Bapak Ibu baca yang tadi dikatakan tetapi Penina itu punya anak, Hana tidak. Jadi pergumulan kedua adalah mereka bergumul untuk seorang anak. Bukankah ini seorang pergumulan kita juga seorang ibu ya? Bergumul suami, kedua bergumul anak, betul ya? Kalaupun ada yang bergumul untuk dapatkan anak, saya tidak tahu apakah ada yang masih bergumul. Tapi dalam konteks ini dia punya 2 pergumulan, yaitu 1 suaminya, yang kedua dia bergumul anaknya. Mungkin kita tidak bergumul anak lain kalau kita punya anak, tetapi hari-hari ini ada banyak orang tua mengeluh bahwa Beban sudah dapat hasil pergumulan, tapi justru dia besar, itu bikin dia tambah kepala pusing. Maka
kita sedang dengar khotbah yang pas untuk kita, bahwa seorang ibu kita pasti bergumul dengan 2 hal ini, ditambah banyak masalah perut, sakit, penyakit. Betul ya? Yang setuju katakan amin. Nah, tapi mari kita lompat cepat saja di dalam ayat yang ke-5. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan ini masalah yang paling serius sebenarnya yang dihadapi oleh Hana. Di samping hadapi suami, bergumul anak, sebenarnya yang paling sulit dia gumulkan adalah di dalam ayat 5 dan 6. Bapak Ibu perhatikan, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab kata kita Bapak, Tuhan telah menutup kandungannya. Saya ulangi ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia rusak, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi persoalan paling sulit bagi Hana bukan hanya sekedar suami dan anak, tapi persoalan paling sulit adalah masalahnya Tuhan sudah tutup di kandungan. Sering orang bilang, kalau kita masalah dengan manusia kita bisa datang pada Tuhan, tapi masalah kalau kita sudah masalah dengan Tuhan, siapa mau bela kita? Betul ya? Dalam konteks ini yang paling sulit adalah masalah Tuhan yang tutup, gitu. Kalau manusia yang tutup, Tuhan masih buka. Tetapi Alkitab bilang ini Tuhan justru tutup. Tak bayangkan, ini wanita yang orang bilang lengkap sudah di masalah, dan manusia ada masalah, dalam tanda kutip dengan Tuhan dia ada masalah. Nah, siapa mau bela dia? Tetapi mari, saya tadi bilang bahwa setia itu adalah kunci mujizat. Setia itu adalah kunci pertolongan Tuhan. Setia. Nah, mari kita belajar. Walaupun kata Alkitab Tuhan sudah tutup, tetapi saya belajar ini istri yang luar biasa. Mari kita jadi ibu, istri yang luar biasa. Bukan hanya sekedar tadi saya bilang ibu-ibu cantik, tapi saya mau kita dapati ada hal-hal rohani yang cantik juga dalam diri ibu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, mari kita baca ayat terakhir supaya kita tahu ending cerita. Ayat 27, 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserah ia kiranya Tuhan. Lalu sujud mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi akhirnya kita tahu ending cerita, perempuan ini menang, dia dapat anak yang kedua, dia mampu mengubah hati Tuhan yang tadi kata kita sudah tertutup. Jadi kalau ada di sini yang sudah bergumul rasanya seluruh jalan sudah tertutup, maka pagi hari ini saya menyampaikan satu harapan. Bersama dengan Tuhan kita masih punya harapan. Saya tidak tahu ada apa yang sudah digumulkan ibu-ibu hari ini, tapi mari saya mau bawa kita untuk rahasia bagaimana supaya kita bisa melihat mujizat pertolongan Tuhan dan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Bapak Ibu, saya ada 5 hal yang saya mau sampaikan untuk ibu-ibu, praktekkan ini dalam diri kita semua. 1, setia yang saya maksud di sini. Pertama, setia cari Tuhan. Boleh saya kata amin? Amin. Kalau mau lihat Tuhan tolong kita, maka yang pertama setia cari Tuhan. Amin. Coba kita baca dulu di dalam ayat yang ke-7, Bapak Ibu, khusus ibu-ibu baca di sini dikatakan begini. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis, tidak mau makan. Memang ibu-ibu ini kalau sudah salah berat. Dan yang punya istri, jadi istri saya itu perempuan, jadi saya tahu. Istri saya itu kalau sudah tersalah tidak mau ngomongin saya 3 hari 3 malam. Ada mama di sini begitu. Puji Tuhan, mengaku luar biasa. Kalau istri-istri kalau sudah tersalah dengan mereka sebalik badan itu sulit sudah. Ya, di sini ada kalau tidur lelaki kalau sumana paling belakang. Aduh, rasanya tembok lebih berharga daripada suami ya. Sudahlah kita tidak bahas di sini. Tapi kalau saudara masih melakukan itu bilang, Pak Pendeta bilang salah dan kita minta maaf. Benarkah ibu-ibu bisa minta maaf? Mujizat terjadi. Oke, saudara, mari kita kembali pada firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat ini dikatakan begini. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun apa? Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, jadi tiap tahun tidak apa dia datang pada Tuhan, pada rumah Tuhan. Ada amin. Jadi begini, kalau saudara lihat tadi ayat 27, dia dapat itu jawaban. Tapi mulai dari ayat yang ini,
Samuel ini, dia dapat Samuel ini, tapi ayat ini dimulai dengan Hana setiap tahun pergi ke rumah Tuhan. Kalau diterjemahkan sekarang, kita ini kan sibuk-sibuk, tolong hari Minggu datang cari Tuhan. Amin. Saya suka ya, ini ibu-ibu ini saya suka karena tadi saya datang, ibu sudah ada datang di sini ya. Kadang-kadang kalau janjian arisan untuk datang tempo, mau dia ibadah, untuk datang agak terlambat. Tidak ibu-ibu, tahu sudah sini, bukan ibu-ibu di sini. Maksudnya begini, kalau saudara melihat Tuhan, carilah Tuhan, setia dengan cari Tuhan. Amin. Kata orang, saya tidak tahu ini benar tidak. Katanya di dunia sekuler, kalau cari gubernur saja pasti dapat proyek. Kalau betul, bayangkan kalau kita cari Tuhan, dia sumber segalanya. Amin. Sumber apa yang tidak ada di dalam diri Tuhan? Keselamatan sedia kasih. Apalagi hanya pergumulan dan beban itu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya pelan-pelan tapi Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Bapak Ibu kalau perhatikan ayat 8 itu menarik. Ayat 7 dulu ya. Waktu dia cari Tuhan, apakah bebas masalahnya langsung? Tidak, kata kita. Dia menangis dan tidak mau makan. Saudara, saya suka Hana ini. Walaupun dia tetap punya persoalan dan digambarkan dia menangis, tapi dia tidak berhenti cari Tuhan. Amin. Jadi bapak mama, khusus ibu, kalau kita punya masalah terus cari Tuhan. Walaupun air mata kita belum berhenti, saya mau kita terus cari Tuhan. Karena kita bilang, hanya Tuhan yang bisa hapus air mata. Yang kedua di dalam ayat 8 dia bilang, lalu Elkanah suaminya berkata kepada Hana, mengapa engkau menangis? Saya tanya, ini kan siapa namanya? Elkanah ini kan buat salah ambil madunya, gitu ya. Sudah gitu dia tanya, Hana, lu kenapa menangis? Kalau bapak-bapak bikin salah, mau tanya, lu kenapa menangis? Kira-kira mama lu katanya untung ini kena perempuan Israel. Katanya hanya ada 2 perempuan yang baik. Jadi satu perempuan Israel, kalau mereka setuju pada suami 100%. Kedua, ibu-ibu Indonesia. Teman-teman mereka sudah dipukul di santai saja. Hanya bisa air mata. Oh, udah coba mama-mama kupang selesai. Tetapi kembali pada ayat ini, saya suka dia bilang begini, dia bilang gini, apakah kamu susah? Kenapa kamu susah? Saudara, inilah kehidupan kita yang sesungguhnya. Kita cari Tuhan, tetapi kita tidak bebas dari masalah. Tetapi itu tidak berarti kita berhenti cari Tuhan. Terus cari Tuhan. Kedua, rahasia yang kedua adalah saya dapati Hana ini adalah tadi saya pinjam dari song leader bilang, mari kita berdoa karena kita tidak bergumulan. Dan kunci kedua kita melihat pertolongan Tuhan adalah setia berdoa. Bilang setia berdoa. Berapa banyak yang punya jam-jam doa di sini? Bangun pagi berdoa, atau betul bangun pagi cari HP dan baca WA lebih dahulu. Pantas bangun pagi semalam. Saya kan tulis apa di WA? Harapnya bahwa pagi-pagi kita bangun berdoa. Amin. Coba kita perhatikan ayat 10, Bapak, Ibu, coba perhatikan ayat 10. Dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ingat, waktu dia punya masalah dia berdoa. Namanya Hana ini apa? Waktu dia menangis punya masalah dia apa? Berdoa. Hari-hari ini berdoanya kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Katanya hari-hari ini beda ibu-ibu sekarang dengan ibu-ibu zaman dahulu. Katanya ibu-ibu zaman dahulu ada masalah, dia datang pada Tuhan berdoa. Mama-mama sekarang beda. Dia datang pada Facebook lalu dia sindir di pulau. Oh Tuhan tolong kita. Mari tempat tercurhat, tempat curhat terbaik itu masih Tuhan Allah. Amin. Untuk curhat teman-teman kadang-kadang dia bilang, bercerita bisa kok mama jangan tahu. Sudah tahu cerita 3 hari. Saudara memberita kalah daripada berita di koran. Amin. Tempat terbaik curhat masih Tuhan. Amin. Ayat 11 dia begini, ketika perempuan itu apa? Terus menerus berdoa. Baca Alkitab itu harus rinci ya. Dia tidak bilang dia berdoa sekali lalu dia berhenti. Dia berkata
dia berdoa apa? Terus menerus. Apa artinya? Doa hari belum dijawab, besok doa lagi, besok belum, bulan depan belum, berdoa lagi. Sampai kapan? Sampai yang ke-7 bilang Tuhan menjawab. Ada amin. Hanya kita kan tidak sabar. Selalu berdoa tuh mau 3 hari, 2 hari, 1 hari kalau bisa langsung dijawab Tuhan. Jangan pernah putus asa. Saya punya banyak pengalaman dengan doa sebagai hamba Allah dan saya sudah melihat bagaimana Tuhan tolong. Yang menarik adalah ini, saya coba ibu atau ibu-ibu lihat sini. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Perempuan itu, Bapak Ibu lihat itu, ayat berapa? 12 sudah apa? Eli perhatikan mulut perempuan itu. Lalu ayat yang ke-13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lihat ini orang berdoa dengan cara benar. Doa itu tidak perlu orang dengar. Ini doa ini hanya komat kami, tetapi Tuhan dengar. Saya selalu bilang begini, bisikan kita kepada Tuhan, bisikan, kalau bisikan kita tidak terlalu dengar, bisikan kita yang paling kecil itu lahir dari iman dan doa dan pasrah pada Tuhan, maka itu terdengar keras di surga. Saya ulangi lagi, sekalipun bisikan seruan kita itu terasa seperti bisikan kepada Tuhan, tapi karena dengan kepasrahan kepada Tuhan itu terdengar keras di telinga Tuhan. Ada amin. Ini imam ini tidak dengar apa yang ini Hana omong, tetapi Tuhan itu dengar. Ada amin. Hari ini kan kita tidak mungkin ada masalah di sini lalu doa di luar sana. Misalnya tadi ada masalah dengan suami sudah keluar, Tuhan Yesus, saya ada persoalan dengan suami saya. Tidak mungkin. Saudara pasti sembunyi. Bahkan ketemu teman, saudara senyum, halo selamat pagi, pada waktu dapat marah dan betul. Sudah tidak mungkin kasih tahu. Tapi saya mau bilang, setiap kata-kata istri didengar Tuhan. Saya selalu menasihati jemaat saya bilang ini, Bapak Ibu dengar ini. Ini pesan saya untuk jemaat saya. Yang paling saya takuti itu bukan ngomelnya istri. Yang saya paling takut bukan marahnya istri. Yang saya takuti adalah 2 hal. 1, ketika dia tidak lagi ngomong. Saya mau mama itu kalau dia masih ngomong, Jerry sini, itu berarti memang dia marah. Tapi kalau dia begini, itu yang saya paling takuti. Karena kalau dia sudah begini, dia sudah diam, atau dia hanya bilang, itu berarti dia sudah marah ya Tuhan ya. Saya lebih tahu. Karena itu dia perempuan ini. Yang kedua, saya bilang, yang paling saya takuti 2 seorang istri. Karena istri itu lebih gampang hancur hati. Saudara ada masalah langsung menangis di bawah. Saya ini, kita laki-laki ini semarah-marahnya kalau istri sudah menangis, biar sekeras-keras kita tidur sore-sore, dia sudah menangis. Siap. Bayangkan manusia berdosa yang model kita saja, lihat mama udah menangis saja kita tidak tega, apalagi Tuhan. Amin. Saya bilang jemaat hati-hati. Kalau dia suka ngomong, kalau dia suka dosa, dia tidak bilang begini, Tuhan, kita sucapin atau sendiri. Itu kalau dia sudah atau sendiri itu apa-apa siap sudah. Amin. Jadi kalau bapak mama sudah capek masuk kamar dengan Tuhan atau sendiri. Tapi hati-hati dengan Tuhan atur dia. Saya punya cerita sedikit ya. Mama-mama kita ini cerita. Dan ini cerita fakta. Ada kok di sini yang lagi tidur ngorong. Ada ya? Betul ada. Mama dong suka kak, ibu dong suka kak. Nikmati saja. Berarti kan ada suka, ada tidak suka. Dan setiap ibu-ibu pasti tidak suka orang tidur ngorong. Betul ya? Saya punya cerita tentang tidur ngorong ini. Dan saya mau bilang lebih baik saya suami biar dia model apa saya dia. Karena kalau dia bilang kita menyesal. Jadi ada cerita kan. Ada istri yang tidak suka dia suami mau. Jadi satu hari dia berdoa, Tuhan,
tolong sembuhkan dia pulang itu dia tendang langsung bisa tidur karena dia ngorok ngeri. Karena ngorok itu katanya ada banyak jenis. Satu begini, saya buka keras begini. Ada yang lebih parah, luar biasa. Itu ya. Ada yang ngoroknya katanya seperti paduan suara. Semua itu mengganggu. Jadi ini bilang begini sama Tuhan, ambil tolong dia belum suami kalau dia jam ngorok, dia suami bisa tidur. Satu waktu 3 bulan begitu ngoroknya hilang. Tapi ibu ini menangis. Sudah tahu kenapa ibu ini menangis? Karena Tuhan bukan hanya ambil ngoroknya, ambil sekali dari orang. Sejak itu ibu ini bilang begini, Tuhan ini ada orang roti. Tuhan dia tahu kalau ini biasa, dia ngorok juga, berarti dia tidur di depan sapi. Daripada ngorok bilang, mau dia susunya adalah. Mama dengan lebih baik kita saja kita belakang. Sejengkel-jengkelnya satu waktu sudah kangen dia juga. Itu tidak ada di sini yang kangen suami. Bapak kita terlalu jengkel kan masalah. Kamu sudah kita pergumulan masing-masing. Tapi sudah sampai di situ, Bapak Ibu sudah mengerti ya. 3, saya mau cepat-cepat. Yang ketiga, setia dengan iman dan percaya kita. Apa itu iman? Sampai bisa definisikan iman. Iman itu dari Ibrani 11 ayat 1 saja. Ada yang hafal Ibrani 11 ayat 1? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu harapan. Iman itu juga meyakini, mempercayai, menerima apa yang belum kelihatan. Hari ini lagi belum berusaha apa-apa, dan kita yakin Tuhan pasti tahu. Itu namanya iman. Tidak ada kata amin. Amin. Kata sekolah kita nggak jadi. Aduh, sorry, ini kait mengganggu saya lebih baik. Ya, tak saja, banyak siap. Jadi iman itu sesuatu yang kita percaya, yakini, walaupun belum lihat. Itu namanya apa? Iman. Mari coba kita lihat sebentar di dalam ayat selanjutnya. Coba kita lihat ayat selanjutnya ini. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Jawab ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan apa? Selamat dan Allah Israel akan memberikan. Kata akan itu berarti sudah terjadi atau belum? Akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jadi waktu Hana berdoa, Eli bilang, sudahlah, yakinlah nanti itu pasti dapat jawabannya. Dan Hana ini tidak bilang, betul kok? Tidak. Dia percaya dan ayat 27 dia menerima jawaban itu. Jadi iman itu artinya sesuatu yang kita percayai, kita yakini Tuhan mampu. Kedua, kita yakin bahwa kita akan menerima apa yang kita percayai. Walaupun sekali lagi kita belum lihat. Itulah iman, dan hanya percaya walaupun itu hanya perkataan ini. Hari ini kita tidak dengar perkataan ini. Kita dengar perkataan Tuhan lewat firman-Nya. Kalau perkataan ini saja bisa kita percaya, harusnya perkataan Tuhan kita lebih percaya. Amin. Tapi kan orang Kupang ini, kalau perkataan manusia lebih percaya daripada perkataan Tuhan. Dalam pantauan saya banyak orang Kupang, khusus ibu-ibu juga, kadang-kadang mereka tidak percaya perkataan Tuhan, tapi perkataan manusia yang percaya. Contoh, kita ini dilahir dari perkataan manusia dalam tanda kutip budaya. Budaya kita selalu bilang apa? Kalau cicak, kalau ketok ada omong di sana, ibu yang ada omong di cicak belum lalu tiba-tiba cicak berdencok. Orang selalu bilang, itu tuh kita omong batu. Cicak sedang begitu. Tapi saya mau bilang sama ibu-ibu, itu bodoh namanya. Karena cicak itu sebenarnya dia bukan bilang, dia sedang bilang, dosa. Mereka sudah ngomong begitu, dia ngomong begitu. Begitu maksudnya. Tapi kita sudah percaya bahwa cicak itu seperti menemukan pembicaraan itu. Dari mana kita yakini? Dari perkataan orang. Betul ya? Betul tidak? Perkataan orang selalu
dianggap benar. Hanya karena mungkin kita pernah punya pengalaman, tapi tidak selamanya berkata apa yang kita alami itu sesuatu yang benar. Contoh lagi, waktu masih kecil, kalau kita lewat kuburan, selalu kita permisi. Betul ya? Ada masih kalau ini, itu bukan perkataan Tuhan. Kita selalu permisi. Saya satu waktu jalan di temboknya orang, lalu jatuh, lalu orang bilang, lu permisi itu siapa? Udah kenal orang sih, ada kuburan di bawah, kok batas jatuh katanya. Sejak itu, sekarang saya tidak lakukan lagi. Sejak itu setiap kali saya selalu permisi. Saya kubur orang di kuburan di Kapadala, ada lubang. Saya pas mau kubur orang begini, ada satu mama-mama lewat permisi. Saya pikir dia permisi saya lihat kuburan. Nah bapak mama bayangkan, coba yang dari kubur bilang, oh silakan lewat sekarang. Kira-kira kita lari tidak? Tapi kita percaya. Saya tanya, kenapa anda permisi? Waktu dia sakit kita mau aja ngomong, dia mau mati terakhir yang tarik-tarik nafas terakhir. Kita bilang, mama mau pesan dia jauh ini. Dia tidak bisa bicara. Lalu bagaimana? Anda minta permisi setelah dia mati. Yang lebih parah kita bilang, saya tadi ada 2 darah dalam tubuh saya. Satu papa saya sabu, papa saya rote, mama saya sabu. Orang sabu dan orang rote punya kepercayaan juga bahwa kalau sakit panas kan kita suka bilang timbang dari malam datang yang sudah mati di rote minta ganti nama. Masalahnya saya jujur ya, saya punya nama ini agak keren dikasih nama oleh bapak saya. Bapak saya ini, kami kakak adik semua nama semua barat semua. Walaupun muka roti 100%. Tapi nama barat, nama saya Jerry Alex Charles Adu. Nah, bayangkan kalau saya sakit, lalu bapak kasih nama kampung, nama kampung itu katanya Bayfoy. Kan tidak enak kalau tiba-tiba tadi Ibu Masri bilang, kita akan dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bayfoy. Mungkin ibu ketua tidak tahu Bayfoy. Kata boy itu artinya apa? Boy itu artinya apa itu? Kumat-kumat begitu. Kita bisa bayangkan dan tidak enak. Tapi kita sering percaya bahwa kalau ganti bayi itu nama Matobo misalnya, lalu anak sembuh dari demam. Saya tanya bapak mama, dulu waktu Matobo mati kan gara-gara apa? Demam berdarah, berarti mati juga demam. Lalu kenapa kita minta dia kestur kita panas? Tidak ada dokter kan? Tapi itulah saya bilang tadi apa? Percaya perkataan manusia, tapi sulit percaya perkataan Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan pasti tolong saudara. Bapak Mama percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Oke, saya tidak akan lama di situ, tetapi bicara tentang percaya ini, saya sekali lagi saya suka khotbah pakai cerita ya, dan saya punya cerita tentang percaya. Ibu-ibu dengar ini kan, ini ilustrasi percaya. Ini sederhana tapi sangat berkesan untuk saya kata percaya ini. Ibu-ibu dengar ini cerita. Jadi ada seorang bapak begitu, dia jalan di hutan di malam hari. Entah kenapa dia harus jalan di malam hari, saya tidak tahu. Tapi ketika dia jalan, dia terperosok jatuh di lembah yang sangat dalam. Nah, karena itu gelap, dia tidak tahu bagaimana cara tolong dirinya. Jadi dalam keadaan dia terperosok tadi, waktu dia terperosok itu dia coba mencari bahan-bahan atau apapun yang dia bisa genggam sehingga dia tidak jatuh di di jurang yang dalam. Tetapi dalam kegelapan itu dia merasa dia memegang satu batang kayu. Nah dia tidak tahu ini sudah berapa dalam, karena dia tahu ini dalam sekali jurang ini. Karena di siang hari dia tahu jurang ini. Waktu dia pegang pohon ini, dia bergelantungan mulai dari jam 12 malam. Lalu dia berteriak begini, Tuhan, beta percaya Tuhan pasti tolong beta. Lalu 1 jam kemudian belum ada datang pertolongan. Dan dia bilang, Tuhan, beta tahu Tuhan pasti tolong beta. Beta percaya itu, saya percaya itu. 2 jam berlalu, tidak datang juga pertolongan itu. Akhirnya dia lihat ada satu orang datang dengan baju putih bernyala-nyala, yaitu malaikat. Dan malaikat itu berkata,
kakak, saya ini diutus Tuhan untuk tolong karena lu bilang lu percaya Tuhan. Oke, tetapi kalau lu percaya, satu saja sederhana untuk bisa tolong lu. Apa itu? Lepaskan genggamanmu. Tadi dia jatuh di mana? Di jurang. Dan dia minta lepaskan apa? Genggaman. Bayangkan di malam hari kalau lepas genggaman, jatuh mati tidak, hancur karena itu jurang. Lalu dia bilang, oh tidak, kamu salah ini. Saya yakin kamu salah, ini jurang, saya tidak mungkin lepaskan. Walaupun dia sudah lelah sebenarnya memegang kayu itu ya. Tapi mereka berkata, kalau kamu percaya Tuhan, kamu harus percaya saya, yaitu lepaskan genggaman. Dia bilang tidak, saya tidak akan lepaskan. Kalau saya lepas, ini saya jatuh dan saya mati. Terus lalu malaikat itu berkata, saya akan ingatkan kamu, Tuhan suruh kamu lepaskan tanganmu. Kalau tidak, saya pulang kembali ke surga. Dia bilang, terserah, kamu mau pulang yang pasti saya akan genggam sampai saya tunggu sampai siang hari. Dan singkat cerita malaikat pulang. Dan ketika malaikat itu pulang, Bapak Ibu tahu, jam 4, jam 5 semakin terang. Dan betapa malu sekaligus sedih, ketawa diri sendiri, yaitu sudah tahu. Ternyata itu antara dia punya genggaman, dia kan tergantung kan, lelah. Dia bilang, Tuhan beta sudah lelah, saya sudah lelah. Waktu dia pagi cerah sudah terang sekitar jam 7-8 sudah terang. Ternyata waktu dia lihat, ibu tahu jarak antara kakinya dengan tanah hanya sejengkal. Udah dia marah, dia belum tahu tadi malam dia lepas ke tangan. Lalu malaikat itu bilang, tadi malam kami suruh dulu dilepas. Kadang-kadang kita seperti kita bilang kita percaya, kalau Tuhan bicara kita tidak percaya. Akibatnya apa? Seperti orang tadi lelah bergelantungan, cari kawan satu mengecewakan, cari sahabat satu mengecewakan. Karena kita berpikir, masa sesederhana itu percaya saja kita bisa lihat pertolongan Tuhan. Saya kasih tahu, kalau kita tidak percaya, kita pasti lelah dalam hidup ini. Amin. Saya mau tutup nih dengan khotbah saya terakhir, tapi saya masih belum poin keempat. Setia dengan pasangan hidup. Tadi Elkanah itu menyakitkan, betul ya? Elkanah itu mengecewakan bagi Hana, betul ya? Saya tidak perlu tanya ibu-ibu apakah suami saudara mengecewakan. Jawabannya ada di kita. Tapi kalau itu benar, maka dengar baik-baik. Yang keempat, yaitu setia tetap dengan pasangan walaupun dia menjengkelkan, menyakitkan. Tidak ada kata amin. Terlalu hilang sabar, mama. Mari kita baca 19:20, coba baca 19:20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di mana? Di Rama. Ketika Elkanah, maaf kita orang dewasa ya, perhatikan kata Alkitab. Ketika apa? Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana. Begini Bang, saya bicarakan kita ini orang-orang tua semua, kita bicara orang dewasa. Tadi saya bilang bahwa jangankan kita melakukan hubungan yang antara suami istri. Kalau istri Sumara jangankan melakukan hubungan. Tadi suruh bikin kopi bisa betul seberat mau datang goda-goda kita. Kan jadi begitu kan logikanya begitu. Tapi Hana ini tidak. Ya apa misi? Hana melakukan bagian dia. Apa artinya? Menjengkelkan Elkanah begini sampai dia menangis. Tapi dia tetap setia sama suami. Amin. Ini berat. Dia mengecewakan, dia buat kita marah. Tapi kita diminta oleh Tuhan tetap setia. Itu berat. Tapi mau apa lagi? Kalau kita bilang anak tetap melakukan bagian dia. Ya saya selalu dapat WA dari jemaat yang berhubungan dengan suami. Dan selalu mereka mengatakan, Bapak, untuk satu hal ini mengampuni suami itu beta rasanya berat. Tetapi kalau mau lihat Tuhan tahu biasa, tetap setia dengan pasangan. Amin. Tidak ada cara lain. Kalau saudara setia terus walaupun tadi menjengkelkan, coba perhatikan ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah
ayat 20 ini setahun kemudian dia mengandung itu tidak lepas dari 19 itu dia lakukan tetap bagiannya dia, yaitu tidur sama suaminya. Apa artinya? Banyak orang, banyak ibu-ibu kalau boleh saya bilang, bergumul rindu ada perubahan, tapi kita tidak mau melakukan bagian kita itu tetap mencintai dia. Pernah kan dengar cerita ini? Ada seorang anak mantu yang jengkel dengan mama mantu, sehingga terlalu jengkel. Dia tidak panggil mama mantu, tapi dia panggil mama hantu. Kalau ada di sini kasihan. Tetapi begitu, tapi itu fakta. Kalau kita terlalu jengkel mama hantu. Jadi satu waktu dia datang kepada seorang dokter, ibu ini, kalau sudah terlalu jengkel dengan mama hantu tadi, mama mantu sebenarnya. Lalu dia bilang, kasih beta racun, supaya beta kasih racun bagi mama ini. Karena dokter ini anak Tuhan, jadi dokter bilang, oke, beta kasih lu ini obat ya. Tapi supaya lu dia matinya juga sambil hormati lu, beta kasih ini obat 3 hari dia mati. Jadi setiap kali dia makan, lu kasih dia obat ini. Nah, mertuanya memang sudah sakit-sakitan kurus. Jadi dia kasih obat ini 3 hari ya. Tapi dengan syarat, setiap kali lu mau kasih mama mantu ini racun ini atau ini obat ini, kamu harus perlakukan dia dengan sangat baik. Oke, tidak apa-apa. 3 hari saja, 3 hari makan. Jadi setiap kali kasih makan, dia bilang, mama makan nih. Saya ada, kalau mau lebih tambah juga. Jadi mama tuh ini kayaknya anak-anak. Tapi nanti habis itu mama tuh minum obat ini 1 hari. Dia tunggu. Hari kedua dia lakukan yang sama, lebih baik lagi dia pada mertua. Dia kasih lagi. Hari ketiga dia kasih lagi. Tapi dia lihat kok mama tuh tambah bangun, lalu dia pergi ke dokter. Dia tanya, dokter, sebenarnya kasih apa? Oh tidak, kita kasih vitamin. Waktu dia pulang satu rumah, mertuanya perlu dia menangis. Beta bikin lu jahat deh. Tapi lu banyak beta bukas beta vitamin, beta gemuk. Rupanya dokter tidak kasih racun. Dokter hanya mau lu bikin sama dia. Nanti dia pasti berubah. Saya percaya bahwa dengan kita setia dengan dia. Satu waktu dia bilang begini, ternyata orang baik. Ada amin. Tidak ada kata amin. Amin. Saya selalu bilang biar amin agak cekul senang amin. Tapi minimal ada amin. Yang terakhir kalau kita berdoa sama-sama, yang terakhir, setia dengan janji kita. Bilang setia dengan janji kita. Waktu kita janji pertama waktu nikah itu apa? Waktu kita janji nikah begini sudah pada dulu hafal minta ampun. Waktu kita janji di depan pendeta, waktu kita nikah pertama kali itu apa? Frans, aku terima engkau sebagai suamiku yang sah. Aku mencintai engkau, mengasihi engkau dalam suka dan duka, sakit dan sehat, mati dan hidup. Betul ya? Itu waktu itu. Sekarang satu mati satu sehat. Saya tanya Bapak Ibu saudara, dia bilang apa? Setia dengan apa? Ini poin terakhir. Tolong ini poin kami. Ada orang yang saya sebut pada poin pertama, muka asam sampai poin terakhir. Kalian biasa kan jemaat suka ini ya. Biasanya jemaat tidak suka pendeta terlalu khotbah lama. Dia hitung kata, ini adalah bagian terakhir. Dan saya bilang ini bagian terakhir. Ibu ketua ini bagian terakhir. Setia dengan apa tadi? Terakhir apa? Setia dengan apa? Dengan janji. Mari kita baca ayat terakhir lalu kita mau berdoa nih. Coba kita baca ayat yang ke-27. Semua lihat ayat 27. Untuk mendapat anak ini aku apa? Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang? Coba 28. Maka aku pun, perhatikan ini. Maka aku pun apa? Akan menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserah ia tidaknya kepada Tuhan. Jadi begini, kalau kita baca ayat 11, nanti pulang baca ayat 11 supaya kita tidak punya waktu. Rupanya Hana pernah janji, Tuhan kalau Tuhan kasih beta anak laki-laki, beta akan kasih ini anak untuk Tuhan begitu. Ya betul ya, dia bernasar.
Betul, Ibu. Dia bernasar. Saya meluruskan itu. Banyak kali nasar itu saya kasih tahu Ibu. Nasar itu pertama berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, nasar itu sesuatu yang dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang jahat. Tapi banyak kali kan kita selama ini nasar itu pasti agak jahat-jahat sedikit. Misalnya kelak di terlalu jahat, untung beberapa pun nasar tapi pantil. Nasar tidak ada hubungan dengan itu. Nasar kan dia bilang nanti kalau ada kasih untuk melayani Tuhan kan gitu. Jadi kalau nasar yang betul dia masa mengaku dia lu mata buta sebab nasar pun dia. Rasanya Tuhan itu jahat lewat nasar. Jadi nasar itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah. Amin. Tapi waktu dia bernasar dia kasih tidak. Dia kasih. Kenapa dia kasih? Karena dia tahu manusia bisa lupa, Tuhan tidak bisa lupa dan berjanji. Amin. Saya tutup cerita. Sekali lagi saya orang rotes sampai orang rotes. Ya ini buat rotes lah, buat tiga. Kita angkat cerita orang rotes biar lain. Kalau dokter sih senang apa. Tapi saya orang rotes. Saya pahami. Jadi ada cerita yang ada hubungan tentu di poin bahwa harus setia dengan apa? Janji. Ada tentara satu. Ini tentara ini dari kampung. Kampung itu namanya Rotelole. Rotelole tidak ada. Oh, itu suatu suku bangsa. Oke. Jadi dia pun nama ini, dia pun nama taruhlah Noe. Noe ini punya cita-cita adalah jadi tentara. Jadi Noe ini punya cita-cita jadi apa? Tentara. Nah, waktu dia tes tentara, dia ini paling takut dengan naik pesawat. Dia dari sana dia naik kapal feri dan di Kupang tes, lulus di Kupang tentara. Tapi dia harus lanjut ke Bali karena harus ada lagi ikut pelatihan di sana atau apa begitu. Pendidikan ya, betul, pendidikan di Bali. Jadi sampai di sana, pas dia mau pergi, dia tanya di komandan sekali lagi di rot menarik. Rot ini dia bilang begini, dia bilang sama komandan, komandan kita tanya loh, ini di Bali ini beta bisa pakai kapal sorry, tapi beta takut naik pesawat ini. Komandan bilang oke, kamu naik saja, tapi ya tanggal sekian kamu sudah harus sampai di Bali. Siap komandan, dan itu gampang itu. Jadi dia pergi ke Bali. Saya pernah ibu ketua paham saya bahasa. Jadi sampai di Bali pendidikan. Namun ternyata dia dapat di bagian angkatan udara. Otomatis harus lakukan dua hal, naik pesawat dan terjun payung. Ini cerita ini Bapak Ibu dengan Bapak. Jadi sampai dia bilang oh ini paling ini sudah terpaksa dia harus naik karena dia sudah bermimpi, dia sudah menghayal pulang kampung akan dengan pangkat sebagai seorang TNI AU Angkatan Udara. Jadi akhirnya naik pesawat dan terbang. Waktu terbang itu kan kita tak pernah naik pesawat dan kita pasti lihat ke bawah kecil dengan logat rote dengan borosnya. Oh ini di bawah ini kayak kiri, kayak jatuh potong mati. Lalu pesawat ini terbang. Lalu komandannya bilang begini, panggil dari Jawa. Jatuh, siap komandan, lompat. Jatuh ini lompat. Panggil dari Medan, Xiaoming, siap, lompat. Panggil dari Bali, Made, siap, lompat. Panggil dari Roti. No, komandan, ini kenapa? Lompat. Lalu dia berdiri di pintu pesawat. Ketika dia berdiri di pintu pesawat, dia lihat ke bawah, dia bilang, coba lihat belum kau ini. Kalau jatuh lalu mati. Lalu komandan bilang, apa kau? Oh tidak mau, bilang, tunggu dulu komandan, dia berdoa dulu. Padahal Noe ini tidak tahu berdoa. Maka takut mati berdoa. Kadang-kadang kita begitu toh. Kalau tidak ada masalah tidak berdoa. Tapi komandan bilang, apa kau? Kau ini terlalu tinggi. Tapi akhirnya komandan jengkel, komandan tenang ya. Dia jatuh, dia bilang, wah Tuhan, kecupi ini Tuhan. Ibu komandan itu artinya saya pergi dan mau mati. Lalu ketika dia dalam keadaan itu dia hanya bilang, tapi apa itu semua apa sah?
Beta sudah mau lihat diri di bawah ini, jadi dia turun. Lalu komandannya teriak. Dia karena ketakutan, komandannya bilang, no! Sekarang belum terang. Buka! Itu payung. Lalu bilang, oh Demeter lupa buka payung ini. Jadi dia coba buka payung. Ketika buka payung, masalah payung tidak terbuka. Nah ini orang roti. Dia bawa otak roti belum. Dia bilang, Tuhan kalau Tuhan buka payung dengan beta kasih kerbau. Ya, Tuhan buka payung saya kasih kerbau. Tuhan dengar, ini dia janji. Tuhan kasih payung terbuka. Tapi dasar orang roti. Di dalam hati dia bilang, awal ini beta sudah dikasih kerbau. Mau beta mau kasih belis lagi. Ya nanti beta kasih kambing. Ternyata Tuhan marah. Tuhan kasih angin, dia bilang itu banyak main juga sah. Kita kasih kerbau betul-betul gitu. Di hati masuk dia minta kasih. Singkat cerita saudara sampai di bawah. Tahu doa bilang apa sama Tuhan? Dan Tuhan perjanjian di atas dan di bawah beda. Di atas memang kerbau, mau di bawah bisa kasih mau pilih apa? Saudara, mungkin kita pikir no ini kita bisa ketawa dia, karena banyak kali kita melakukannya. Saya kasih contoh. Berapa banyak ibu di sini waktu melahirkan hampir mati? Ada berapa di sini? Boleh saya dapat tangannya? Hampir mati. Biasanya ketika kita dalam keadaan melahirkan, ada di hati bilang begini, Tuhan kalau Tuhan saya berpana hidup dari Tuhan, beta mau jadi majelis misalnya. Tapi setelah anak keluar kita kasih majelis, tapi mayor jenderal iblis. Selalu saya ketawa, tapi banyak kali kita begitu kan, kita sudah bikin janji, tapi kita sangkar itu. Ada di sini kok. Biasa kalau kita anak sakit-sakitan, kita bilang Tuhan kalau dia sehat, ya Tuhan mau pakai dia jadi pendeta kita. Tapi setelah kalau sakit cantik, pintar, kita bilang, kita mama memang pernah janji jadi pendeta, pendeta susah, jadi jadi dokter sah. Kasiannya pendeta kita pada jelek-jelek. Padahal kita bikin janji, dia bisa jawab. Padahal kita bilang Tuhan kalau dia laki dan pangkat, beta mau setia dengan Tuhan. Laki sudah pangkat 4 kali, saudara belum setia. Tuhan tolong kita. Pernah kita bikin janji dengan Tuhan. Coba ingat Bapak. Jangan sampai teguran kita hari ini juga salah satu orang bilang, Teo, lu pernah janji dengan beta tuh 4 tahun lalu. Mungkin kita selupa, tapi khotbah bagian ini kasihnya. Kalau ada yang ingat, pulang minta. Dan Tuhan, beta mau, Tuhan tolong beta. Tuhan memberkati, kasih tepuk tangan. Dan kita berdoa.